Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NPM 0323011050. Baik, di sini kita akan membahas tentang tutorial 14 rumus Excel, di mana untuk memenuhi tugas dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja pada rumus yang pertama, yaitu sum. Fungsi dari sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus lainnya. Langsung saja kita coba. Di sini kita ketik sama dengan sum blok semua nilai, terus klik enter. Nah, disinilah hasil dari total nilai seluruh mahasiswa. Rumus kedua yaitu count. Count berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Count mirip dengan sum, tapi yang membedakannya adalah sum ini untuk menjumlahkan data, sedangkan count ini untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Baik, langsung saja pada rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung blok name atau npm-nya, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada tulisan 6, berarti sudah membuktikan bahwa ada 6 orang atau 6 mahasiswa. Untuk rumus ketiga yaitu average. Average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Baik, langsung kita ke rumus. Rumusnya itu sama dengan average buka kurung, kemudian blok nilainya, dan enter. Nah, di sini kan sudah terdapat nilainya, tetapi masih nilai yang belum dibulatkan. Jika ingin dibulatkan, klik yang di bagian sini atau disebut dengan decrease decimal. Nah, ini sudah jadi menjadi 84, berarti nilai rata-ratanya itu 84. If berfungsi untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Baik, di sini sudah terdapat keterangannya, di mana nilai 90 hingga 100 mendapatkan predikat A, nilai 75 hingga 89 mendapatkan predikat B, dan nilai 0 hingga 74 mendapatkan predikat C. Langsung saja kita contohkan rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung kemudian blok nilainya lebih dan klik lebih dari sama dengan 90, kemudian titik koma mendapatkan nilai A, kemudian titik koma lagi if buka kurung blok nilainya, kemudian lebih dari sama dengan 75 titik koma mendapatkan nilai B, kemudian titik koma dapatkan C.
dan enter. Yes. Oke, di sini sudah terdapat nilai A-nya. Kita copy, blok, kemudian enter. Nah, di sini kan sudah terdapat di mana 95 mendapatkan A, 90 mendapatkan A, 85 mendapatkan B, dan 74 mendapatkan C, 78 mendapatkan B, dan 92 mendapatkan A. Rumus yang kelima yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari sum yang berfungsi untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti kita mentotalkan nilai perempuan dan nilai laki-laki, atau menjumlahkan hasil nilai perempuan dan nilai laki-laki. Baik, langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu sama dengan sum if buka kurung, kemudian blok semua jenis kelamin, tanda kutip, titik koma, terus tanda kutip, karena di sini yang kita cari perempuan terlebih dahulu, ketik perempuan, tanda kutip, kemudian blok, kemudian titik koma dan blok nilainya, semua nilai, dan enter. Nah, di sini sudah terdapat bahwa total nilai perempuan adalah 362. Untuk total nilai laki-laki sama saja kita gunakan rumus seperti tadi, yaitu sama dengan sum if buka kurung, blok semua jenis kelamin, kemudian titik koma, tanda kutip laki-laki, terus tanda kutip, kemudian titik koma, blok nilainya, kemudian enter. Nah, sudah terdapat bahwa total nilai laki-laki yaitu 152. Selanjutnya yaitu rumus count if. Count if merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini contohnya yaitu kita mencari banyaknya mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Untuk rumusnya yaitu sama dengan count if buka kurung, terus blok semua jenis kelamin, kemudian titik koma, tanda kutip lagi, tanda kutip, karena di sini kita cari perempuan, kita ketik perempuan, kemudian tanda kutip enter. Nah, sudah dapat dilihat bahwa banyaknya mahasiswa perempuan yaitu 4 orang. Kemudian banyaknya mahasiswa laki-laki. Untuk banyak mahasiswa laki-laki sama dengan rumus untuk menentukan mahasiswa perempuan tadi, yaitu sama dengan count if buka kurung, blok semua jenis kelamin, terus titik koma, tanda kutip laki-laki, dan tanda kutip enter. Baik, di sini sudah terdapat dilihat bahwa banyaknya mahasiswa laki-laki ada 2 orang. Untuk rumus keempat yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan huruf setelahnya bukan kapital atau huruf kecil. Langsung saja pada rumusnya, yaitu
sama dengan wrapper buka kurung blok kata-katanya atau kalimatnya, kemudian enter. Oke, di sini jelas sudah terubah bahwa bau-bau adalah kota tercintaku, B-nya menjadi huruf besar, A-nya menjadi huruf besar, dan K-nya menjadi huruf besar, serta T-nya menjadi huruf besar. Untuk rumus ke-8 yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Baik, di sini sudah terdapat contoh kalimatnya. Ibuku adalah duniaku. Di sini kalimatnya pertama huruf kecil semua. Kita ubah menjadi huruf besar dengan cara sama dengan upper buka kurung, kemudian blok kata-katanya, terus klik enter. Nah, di sini sudah jelas bahwa semuanya menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya yaitu rumus lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Bisa dibilang lower ini terbaliknya atau kebalikan dari upper. Upper ini mengubah menjadi huruf besar, sedangkan lower ini mengubah menjadi huruf kecil. Di sini sudah terdapat contoh kalimat. Di sini kalimatnya kan masih huruf besar semua. Nah, jika ingin menggunakan fungsi lower, sama dengan lower buka kurung, kemudian klik katanya, kalimatnya, dan enter. Nah, sudah berubah. Terbukti bahwa lower ini mengubah yang tadinya huruf kapital semua kemudian menjadi huruf kecil. Untuk rumus ke-10 ada left, mid, and right. Left, mid, and right ini merupakan fungsi teks pada Excel di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu kata yang dimulai dari kiri, kemudian mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter suatu kata yang dimulai dari tengah, dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu kata yang dimulai dari kanan. Baik, di sini contohnya kita sudah tulis ada kata bau-bau. Untuk mencari rumus leftnya yaitu sama dengan left, kemudian blok teksnya, titik koma. Karena di sini ada 6 karakter, jadi kita bagi 2 saja masing-masing. Jadi yang kita ambil itu 2 karakter terlebih dahulu, 2, kemudian enter. Nah, untuk mid-nya sama dengan mid buka kurung, kemudian blok teksnya, titik koma. Nah, kan tadi di sini BA-nya sudah diambil, kemudian UB-nya ini, jadi kita ambil yang U-nya dulu. Ini dia merupakan huruf di karakter huruf di kalimat, huruf di kata berapa. U-nya ini kan huruf ketiga, berarti kita ketik 3, kemudian titik koma. Nah, terus yang kita ambil kan seperti tadi, di sini hanya 2 karakter, di sini 2 karakter, di sini 2 karakter. Nah, jadi di sini kita ketik 2. Oke, enter. Nah, sudah ada UB, kemudian yang right-nya ini sama dengan right buka kurung, kemudian blok teksnya, titik koma, terus kita ambil 2 karakter. Nah, enter. Nah, sudah jadi seperti ini.
Selanjutnya yaitu len. Fungsi dari len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu kata. Di sini kita sudah contohkan katanya yaitu Jayapura. Baik, langsung untuk mencari lennya kita gunakan rumus sama dengan len, kemudian buka kurung, terus blok katanya dan enter. Nah, sudah ada terdapat bahwa Jayapura memiliki 8 karakter. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat pada bilangan yang terdapat bilangan desimal atau bilangan yang mempunyai koma, sehingga memperoleh proses pembulatan. Untuk contohnya di sini saya sudah menuliskan angkanya yaitu 17,889. Nah, untuk mencari roundnya yaitu sama dengan round, terus buka kurung, kemudian blok teksnya. Nah, di sini kan contohnya kita mau 2 digit di belakang koma, kan di sini ada 3 digit di belakang koma. Nah, jadi kita klik titik koma kemudian 2 dan enter. Nah, sudah terdapat di sini bahwa 2 digit di belakang komanya yaitu 89. Nah, apabila kita ingin menjadi 1 digit di belakang koma, kita masukkan masukkan rumusnya yaitu round. Nah, kemudian kita blok nilainya dan kita titik koma terus. Nah, karena kita mau 1 angka di belakang koma atau 1 digit belakang koma, jadi kita klik 1 dan enter. Nah, jelaskan di sini terdapat 17,9. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu concatenate. Concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan kata. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contohnya yaitu teks pertama aku, teks kedua cinta, dan teks ketiga ibu. Nah, cara kita menggabungkan katanya itu gampang saja, tinggal kita masukkan rumus concatenate-nya ya teman-teman. Sama dengan concatenate, kemudian klik teks pertama, kemudian titik koma, teks kedua, terus titik koma, dan teks ketiga. Nah, enter. Jadi gampang kan? Nah, sudah terbukti bahwa aku cinta ibunya itu tersambung ya, atau tergabung kata-katanya. Nah, jika kalian ingin menggunakan atau memakai spasi, sama halnya dengan tadi, rumusnya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, kemudian blok teks pertamanya, kemudian titik koma. Nah, di sini yang membedakan ya, jika kalian ingin menggunakan spasi, maka kita tambahkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, kemudian blok teks kedua, kemudian titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, kemudian titik koma lagi, dan klik teks ketiga. Oke, setelah itu enter. Nah, terbuktikan bahwa kata aku cinta ibu yang kedua ini ada spasinya. Nah, gampang kan teman-teman? Next, selanjutnya yaitu baik, untuk rumus yang ke-14 atau yang terakhir ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan fungsi lookup pada Excel, atau dengan kata lain fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temui di tugas-tugas kantor ataupun tugas-tugas kuliah. Adapun perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini, VLOOKUP mengambil data secara vertikal,
sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, dapat dilihat di tabel bantu ini, untuk VLOOKUP headernya itu berada di atas, sedangkan datanya itu berada di bawah, atau bisa disebut menurun ke bawah atau vertikal. Nah, sedangkan HLOOKUP ini tabel bantunya itu headernya berada di sebelah kiri, sedangkan datanya itu berada di sebelah kanan atau bisa disebut dengan horizontal. Nah, seperti yang dapat kita ketahui, V ini vertikal dan H ini horizontal. Baik, langsung saja pada rumus VLOOKUP. Untuk rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian klik kodenya, kemudian titik koma, dan blok tabel bantunya kecuali headernya. Nah, sebelum itu kita kunci terlebih dahulu agar ketika kita copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Kita copy Fn plus F4, nah hingga muncul change dollar seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi, kita kunci lagi. Nah, ketika sudah dikunci seperti ini, kemudian titik koma. Nah, karena kan di sini yang kita lihat, yang kita ingin cari itu nama barangnya. Nah, untuk di tabel bantu ini kan nama barangnya ini berada pada kolom kedua. Jadi yang kita tulis itu 2, kemudian titik koma, kemudian jangan lupakan false. Nah, false ini harus kita ingat dan jangan dilupakan. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah ada di sini bahwa kode A itu adalah sabun. Coba kita ganti kodenya B. Nah, berubah kan? Nah, kembali lagi ya. Oke. Lanjut untuk di harga. Untuk di harganya ini rumusnya sama dengan mencari nama barangnya. Namun ada perubahan, tetapi kita cari tahu dulu. Oke, yang pertama itu kita copy saja. Nah, kemudian kita paste. Nah, di sini perubahannya itu ada pada 2 ini. Dua ini kan tadi nama barangnya ada pada kolom kedua, sedangkan harga ini ada pada kolom ketiga. Kita ganti menjadi 3, kemudian enter. Nah, sudah bisa. Sama halnya dengan satuan pun seperti itu. Copy, paste. Nah, harga ada pada kolom ke-4, kita ganti 4, kemudian enter. Nah, sudah jadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinggal kita copy saja, copy, kemudian blok hingga ke bawah dan enter. Nah, mudah kan? Jadi dapat memudahkan kita untuk mencari harga dan satuannya. Tidak usah lagi kita tulis satu-satu. Nah, adapun untuk HLOOKUP sama juga seperti VLOOKUP. Hanya membedakan itu, HLOOKUP ini dia kalau di VLOOKUP ini kita sebutnya kolom, sedangkan HLOOKUP ini kita sebutnya baris. Langsung saja kita ke rumus sama dengan HLOOKUP, kemudian klik kodenya, kemudian titik koma, dan sama seperti tadi kita blok tabel bantunya mengecualikan headernya. Nah, kemudian kita kunci lagi, kunci Fn plus F4. Nah, kunci lagi. Nah, ketika dikunci titik koma. Nah, karena kan tadi di VLOOKUP ini sebutannya itu kolom, sedangkan HLOOKUP ini sebutannya itu baris. Nah, karena kan yang kita ingin kita cari itu nama barang. Nama barang kan di sini ada di baris kedua. Berarti di sini kita tulis
tulis 2 dengan titik koma, dan jangan lupa file C. Nah, tutup kurung dan enter. Nah, sudah sama. Untuk harga pun sama seperti nama barang dan sama seperti VLOOKUP tadi, tinggal di copy saja. Oke, kemudian paste. Nah, di sini kan harganya itu ada pada baris ketiga, kita ganti 3. Oke, enter. Nah, oke, selanjutnya yaitu satuan. Karena satuan ini ada pada baris keempat, lanjut kita copy, kemudian paste. Nah, karena satuan tadi ada pada baris keempat, ganti 4, kemudian enter. Oke, kemudian kita blok dan copy, terus blok hingga ke bawah, klik enter. Oke, mudah kan? Jadi ini dengan menggunakan rumus Excel ini, 14 rumus Excel ini dapat memudahkan kita untuk bekerja, atau lebih simple, nggak usah lagi ribet-ribet. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dari tutorial 14 rumus Excel. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.